Bik Murni pernah main ke rumah Pak Abbas? Tanyaku. Iya, pernah. Beberapa kali Bibi dipanggil Ijah untuk memijit Bu Asih, istri Pak Abbas. Tapi ya nggak pernah ngobrol banyak sih. Karena setiap kali Bibi pijit, Bu Asih pasti tertidur. Sampai Bibi pulang dia nggak tahu. Mungkin karena terlalu capek dan ngantuk. Hanya itu kata yang keluar dari mulutku menanggapi cerita Bik Murni. Bibi suka juga mampir kalau baru pulang dari kebun, ada Ijah di depan rumah, ngobrol sambil istirahat sebentar. Ucap Bik Murni. Lalu kenapa rumah ini dijual, Bi? Apa Bibi tahu? Tanyaku. Suatu hari terdengar keributan di rumah ini. Para tetangga yang mendengarnya segera berdatangan, Neng, ingin melihat apa yang telah terjadi. Ternyata ibunya Pak Abbas yang sedang berada di depan pintu kamar mandi didorong oleh kita, anak bungsu Pak Abbas, hingga jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Akibat kejadian itu, ibunya Pak Abbas mengalami stroke dan belum sembuh sampai mereka pindah dari rumah ini. ART Pak Abbas bilang peristiwa itu berawal dari kita yang tiba-tiba berteriak-teriak sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sang nenek berusaha untuk memegangi kita yang sedang histeris agar menghentikan perbuatannya, tetapi kita malah mendorongnya. Belakangan baru diketahui ternyata kita hamil di luar nikah, dan laki-laki yang menghamilinya nggak mau bertanggung jawab. Mungkin kita stres berat hingga melakukan hal di luar kewajaran. Bik Murni menghentikan sejenak. Dia mengambil minyak telon dan mulai memijitku lagi. Pak Edi membeli rumah ini setelah selama sekitar 1 tahun Pak Abbas pindah. Terus kenapa Pak Abbas pindah, Pi? Mereka pindah kemana? Tanyaku lagi. Entahlah, Bibi tidak tahu. Mungkin merasa malu karena sejak peristiwa hari itu, kabar tentang kehamilan kita dan apa yang dilakukan terhadap neneknya segera menyebar dari mulut ke mulut. Maklumlah, Neng, namanya juga di kampung. Apapun peristiwa yang terjadi dengan cepat bisa segera menyebar tanpa tahu siapa yang pertama kali menceritakannya. Kita nggak pernah lagi kelihatan setelah hari itu. Juga ART-nya Pak Abbas, dia nggak lagi terlihat ada di rumah ini. Beberapa bulan kemudian Pak Abbas pindah dari rumah ini, dan gak ada yang tahu kemana Pak Abbas pindah. Bibi pernah melihat Pak Abbas 3 tahun yang lalu bersama Pak Edi di teras depan, barangkali saat pembelian rumah ini. Bik Murni mengakhiri ceritanya, dan dari cerita yang dia sampaikan, tak ada hal yang membuatku bisa mengambil kesimpulan ada hubungannya apa rumah ini dengan makhluk berambut panjang yang beberapa kali kulihat. Apa Bik Murni pernah mendengar cerita tentang sesuatu di rumah ini? Tanyaku lagi. Namanya juga rumah kosong sudah lama, Neng. Ya pasti ada apa-apanya, kata Bik Murni berargumen. Tanpa menjawab pertanyaanku. Ada apa-apanya gimana, Bik, maksudnya? Kejarku. Bik Murni hanya tersenyum, tak menjawab apa yang kukatakan. Dan aku tak lagi menanyakan tentang hal itu. Mungkin memang Bik Murni tak ingin bercerita lebih lanjut. Obrolan kami tentang rumah kontrakan Pak Edi berhenti sampai di situ. Setelah selesai mengurut seluruh badanku, Bik Murni pamit pulang. Jadi sebelum Pak Edi, ternyata rumah ini milik Pak Abbas. Mungkinkah Pak Edi mengetahui sesuatu tentang rumah ini? Apakah Pak Edi pindah dari sini karena memang pindah tugas, ataukah ada hal lain yang membuatnya pindah dari sini? Gumamku. Aku bercerita pada Mas Bambang apa yang ku dengar dari Bu Murni tentang rumah kontrakan Pak Edi. Dan seperti kemarin-kemarin, dia tidak begitu menanggapi, menyebalkan sekali. Bukan urusan kita, begitu katanya. Daripada bertambah sebal, akhirnya aku pun diam. Mbak, di mana Damar? Sudah menjelang maghrib kok belum masuk rumah? Tanyaku pada Mbak Sumi yang sedang bermain dengan Wulan di ruang tengah. Kulihat Damar tak ada di kamarnya. Sedang mainan ayunan, Bu, jawabnya. Aku segera menuju ke depan sambil memanggil Damar. Damar, masuk sayang. Sudah menjelang maghrib, panggilku. Dan tak lama, Damar berlari ke arahku dari pintu depan. Mah, teman Damar boleh ikut masuk nggak? Ucap Damar. Teman yang mana? Sudah mau maghrib, sebaiknya suruh pulang dulu, besok boleh main lagi. Itu mah, itu di ayunan, jawab Damar sambil tangannya menunjuk ke arah depan. Aku menuju ke depan, tapi tak kulihat siapapun di ayunan. Tiba-tiba aku merinding, lalu cepat-cepat menuju pintu
dan menggandeng Damar menuju ke ruang tengah, di mana Mbak Sumi dan Wulan ada di sana. Sesampainya di ruang tengah, aku mengajak Damar untuk duduk di sampingku. Wulan sedang bermain dengan Mbak Sumi. Ku pegang kedua belah pipi Damar dan ku tatap matanya lekat-lekat. "Damar sayang, bilang sama Mama, kamu tadi bermain dengan siapa di ayunan?" Aku berharap Damar akan mengatakan bahwa dia tadi bermain dengan Radit atau Cika, anak Pak Rudi. "Damar nggak tahu namanya, Mah. Dia bilang belum dikasih nama sama ibunya," jawab Damar polos. Dek, aku tertegun mendengar jawaban Damar. Resah dan khawatir bercampur jadi satu. "Terus teman Damar itu laki-laki atau perempuan?" tanyaku lagi. "Laki-laki, Mah," jawabnya. "Teman Damar itu datang dari mana?" tanyaku makin penasaran. "Damar juga nggak tahu, Mah. Waktu Damar keluar, dia sudah ada di ayunan," jawabnya. Siapa kira-kira anak laki-laki itu? Atau barangkali anaknya Pak Yono? Waktu akan melihat-lihat rumah ini, di rumah Pak Yono kan memang banyak anak-anak sedang bermain. Tapi masa dia nggak punya nama? Gumamku dalam hati, banyak pertanyaan. Mah, Damar mengguncang-guncangkan tanganku. Aku terenyak, lalu tersenyum kepadanya. "Iya sayang, ada apa? Boleh ya kalau besok teman Damar bermain lagi? Besok kalau teman Damar main lagi, Damar ajak masuk ke dalam rumah," pinta Damar. Aku terdiam, tak segera menjawab pertanyaan Damar. Aku mencari kata-kata yang tepat agar mudah dipahami oleh Damar. Aku tidak ingin dia salah menafsirkan kata-kataku. Jika langsung mengatakan tidak boleh, tentu akan menimbulkan tanda tanya dalam diri Damar. Dan itu sudah pasti membutuhkan penjelasan yang panjang. Begitupun jika aku katakan boleh, suatu saat dia akan menanyakan jika kemudian aku melarangnya. "Damar sayang, besok kalau teman Damar datang lagi, Damar panggil Mamah atau Papa ya. Kalau Mamah dan Papa nggak ada, Damar panggil Mbak Sumi. Biar kami berkenalan dulu dengan teman Damar." Damar memandangku, lalu menganggukkan kepalanya. "Iya Mah, baik," jawabnya. Tak lama, suara azan terdengar dari toa musola. "Ayo Damar, sekarang wudhu, siap-siap ikut Papa salat di musola." Aku mengantar Damar sampai pintu depan, hingga dia terlihat masuk ke dalam musola bersama Mas Bambang. Ketika akan menutup pintu, pandangan mataku tak sengaja melihat ke arah ayunan Wulan. Seketika aku merinding, seakan ada yang sedang bermain di ayunan itu. Cepat-cepat, aku menutup pintu dan masuk ke dalam kamar bersama Wulan, kemudian mendirikan sholat maghrib. Baru saja akan menuju ruang tengah setelah selesai sholat, aku mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap di depan. Kupasang telinga agar bisa lebih jelas mendengar. Suara siapakah itu? Sepertinya suara Damar. Maka bergegas aku membuka pintu. Kasihan kalau dia terlalu lama berada di luar. "Damar, kok nggak bareng Papa pulangnya?" tanyaku sambil membuka pintu. Tapi tak kulihat Damar ada di luar. Dan aku melihat ayunan Wulan bergerak-gerak, seperti ada yang sedang menaikinya. Sejenak aku tertegun, tapi kemudian aku tersadar dan segera menutup pintu kembali. Aku merinding seketika. "Mbak, besok kalau sudah sore, Damar sama Wulan langsung dibawa masuk saja ya. Jangan ditinggal sendirian di luar," kataku pada Mbak Sumi. "Iya Bu, tadi itu sudah saya ajak masuk, gak mau. Katanya mau mainan ayunan dulu." Mbak Sumi sedang di dapur menyiapkan makan malam. Wulan asik dengan bonekanya di ruang tengah. Aku duduk di kursi, di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang itu sebanyak 2 kali. Aku memperhatikan sekeliling ruangan, tak ada yang aneh dan mencurigakan. Kulihat jendela yang kemarin malam terlihat ada makhluk itu, tak juga ada apa-apa di sana. Siapa sebetulnya makhluk berambut panjang itu? Kenapa selalu menampakkan diri kepadaku? Gumamku dalam hati. Kuhela napas panjang. Sekali lagi kuperhatikan sekeliling, barangkali ada yang terlewat oleh pandanganku. Namun, hasilnya tetap sama. Aku tak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari luar. Tak lama, pintu terbuka dan muncullah Mas Bambang dengan Damar. "Waalaikumsalam," jawabku. Damar berlari ke arahku, mencium tangan dan pipiku. Masakan Mbak Sumi telah matang. Dia menatanya di atas meja makan. Setelah semua terhidang, kami makan malam bersama. Dan malamnya, aku dan Mas Bambang sedang menonton televisi. Mbak Sumi sudah masuk ke dalam kamarnya, dan anak-anak sudah tidur. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti seperti ada angin yang berembus.
Kulirik Mas Bambang, dia bergeming. Apa Mas Bambang gak merasakan dingin? Tanyaku dalam hati. Makin lama, hawa dingin itu kurasakan semakin menusuk tulang. Aku menggigil kedinginan. Mas Bambang tetap saja diam. Pandangan matanya tertuju ke layar televisi. Pah, gak dingin apa? Tanyaku penasaran. Setelah sekian menit, kulihat dia bergeming. Mas Bambang menatapku heran. Kamu sakit, Mah? Kok menggigil begitu? Tanyanya. Dirabanya keningku dengan telapak tangannya. Papa gak kedinginan apa? Ini hawanya dingin banget, Pah. Kayak di dalam kulkas. Mas Bambang semakin heran melihatku kedinginan, padahal dia tak merasakannya. Ya sudah, ayo Papa antar ke dalam kamar. Kamu tidur saja, mungkin kecapean, ucap suamiku. Papa gak mencium bau amis? Tanyaku. Mas Bambang menggerak-gerakkan hidungnya, mencari sumber bau. Enggak Mah, gak ada bau apapun, katanya. Aneh sekali, Mas Bambang tak merasakan dingin seperti yang kurasakan, dan tak juga mencium bau amis seperti yang tercium olehku. Padahal kami sama-sama sedang berada di ruangan yang sama. Kenapa hanya aku yang merasakan sebuah keanehan ini? Gumamku. Aku bangkit dari duduk karena sudah tidak tahan dengan udara dingin yang kurasakan semakin menusuk tulang. Begitu juga dengan bau amis yang sangat mengganggu. Pah, Mama tidur duluan ya. Iya, ayo Papa antar. Gak usah Pah, masih bisa sendiri, jawabku. Di dalam kamar, hawa dingin dan bau amis itu hilang. Aku tak lagi merasakan dan menciumnya. Kurebahkan badan di samping Wulan. Belum juga 2 minggu menempati rumah ini, aku sudah mengalami beberapa hal yang membuatku merinding. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya aku tertidur. Kamis sore, sepulang dari kantor, Mama menelpon. Beliau bilang mau memakai set alat persemanan. Akan ada acara arisan di rumah beliau hari Minggu. Alat persemanan itu sudah tersimpan rapi di kamar atas bersama dengan peralatan yang lain. Aku pikir karena selama mengontrak takkan pernah memakainya. Lalu aku minta tolong pada Mbak Sumi untuk mengambil set persemanan itu di kamar atas. Aku menunggu di ruang tengah. Namun hampir 1 jam berlalu, Mbak Sumi belum juga turun dari kamar atas. Mbak Sumi, sudah belum nyarinya? Tanyaku dari bawah agak berteriak. Barangkali dia tidak mendengar. Tidak ada jawaban. Aku menyusulnya ke lantai atas. Damar dan Wulan, aku suruh dia menonton televisi. Mbak Sumi, panggilku. Setelah sampai di atas, tak ada juga jawaban. Kubuka salah satu kamar di lantai atas, di mana aku menyimpan set persemanan itu. Ada Mbak Sumi di sana. Dia mematung, seperti orang yang melihat sesuatu. Dan ku tepuk pundaknya. Dia terkejut dan tiba-tiba memelukku dengan erat. Badannya gemetar, basah oleh keringat. Mbak kenapa? Ada apa? Tanyaku bingung melihatnya. Mbak Sumi terdiam saja, masih memelukku dengan erat seperti Wulan jika merasa ketakutan. Aku membawanya keluar dari kamar. Lalu kami bergegas turun ke bawah. Set prasmanan yang semula akan ku cari terlupakan. Pah. Aku berteriak memanggil Mas Bambang agar terdengar. Dia masih di halaman sedang mencuci mobil. Pah. Kali ini teriakanku benar-benar sangat kencang. Tergesa-gesa, suamiku masuk ke dalam rumah. Ada apa sih Mah? Manggil segitu kerasnya, katanya dengan nada jengkel. Ini lihat Mbak Sumi, kataku. Kenapa dia? Ada apa? Aku juga gak tahu Pah. Tadi aku minta tolong carikan set persemanan di lantai atas. Saat aku susul, dia langsung memeluk erat seperti ini dan gak bicara apa-apa, jawabku. Mbak Sumi, ada apa? Kenapa Mbak? Bicara pada kami Mbak, kata suamiku. Tampak kebingungan di wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara Wulan menangis sangat keras, seperti yang kesakitan. Perlahan kulepaskan pelukan Mbak Sumi dan aku segera menghampiri Wulan. Tadi memang kulihat Damar dan Wulan sedang berlarian di ruang makan. Rupanya Wulan terjatuh di dekat kursi makan, di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang menyeramkan duduk di sana. Kulihat kakinya, khawatir ada yang terluka. Tak ada luka di kaki Wulan, tapi dia masih menangis dengan kencang. Mataku beralih ke arah lantai keramik. Barangkali ada sesuatu di sana yang membuat Wulan kesakitan. Aku tertegun saat melihat lantai keramik. Kuperhatikan dengan seksama kalau mataku salah lihat. Tapi tidak, mataku tidak salah lihat.
Ada 5 buah keramik yang berbeda motif dengan yang lain. Jika diperhatikan sekilas, akan nampak sama. Tapi jika diperhatikan dengan teliti, akan nampak sekali perbedaannya. Aneh, kenapa 5 keramik yang berbeda malah dipasang di ruang makan? Kenapa bukan di kamar? Apa agar tidak jelas terlihat oleh orang lain? Gumamku. Mah, gimana Wulan? Teriak Mas Bambang membuyarkan lamunanku. Gak apa-apa, Pah, jawabku. Kemudian ku gendong Wulan lalu menghampiri Mas Bambang. Mbak Sumi masih dalam posisi seperti semula, diam dan matanya menatap kosong. Ku berikan Wulan pada suami dan aku mengambil segelas air bening. Ini diminum dulu Mbak, istighfar Mbak, kataku sambil memberikan segelas air bening. Perlahan Mbak Sumi meminum. Astagfirullahaladzim, ucapnya kemudian berkali-kali. Alhamdulillah. Aku dan Mas Bambang mengucap syukur Mbak Sumi telah sadar. Sebenarnya ada apa Mbak? Apa yang terjadi di kamar atas? Tanya suamiku. Mbak Sumi memandangi kami, seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Katakan saja Mbak, katakan. Ada apa Mbak? Gak perlu takut, kataku. Mbak Sumi menghela napas dalam-dalam. Saya beberapa kali melihat perempuan berambut panjang Bu. Wajahnya sangat menyeramkan. Dan tadi dia seperti ingin mencekik saya. Tapi kemudian ibu datang. Dia pun pergi. Kuhela napas panjang. Ternyata bukan hanya aku yang melihat makhluk itu, gumamku. Suamiku diam tak berkomentar. Dipeluknya Wulan erat-erat. Saya menemukan sebuah buku di tumpukan kardus yang gak terpakai Bu. Beberapa hari yang lalu, di tempat jemuran, seperti buku catatan harian. Saya pikir tadinya hanya sebuah cerita yang ditulis kembali, kata Mbak Sumi. Tapi setelah saya membaca tulisan yang ada di buku itu, saya sering didatangi oleh perempuan berambut panjang Bu. Ceritanya. Apa boleh saya lihat buku itu Mbak? Tanyaku. Sebentar, saya ambil, jawabnya. Mbak Sumi kemudian pergi ke kamarnya. Tak lama berselang, dia keluar dan membawa sebuah buku tulis. Sudah jelek bentuknya. Diberikannya buku itu kepadaku. Ku baca dari halaman depan. Memang seperti sebuah cerita novel yang ditulis kembali. Cerita tentang sebuah peristiwa pembunuhan. Membacanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas karena tak sanggup untuk melanjutkan. Tapi tunggu, aku teringat sesuatu. Cerita yang ditulis di buku itu seperti yang pernah diceritakan oleh Bik Murni kepadaku beberapa hari yang lalu saat dia sedang memijit badanku. Tertulis di sana, hari ini majikanku marah besar. Anak bungsunya hamil. Dia menghajar anaknya seperti orang kesurupan. Kami yang melihat tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba anak gadis tersungkur jatuh. Kepalanya membentur tembok dengan kuat. Darah mengalir dengan deras dari kepalanya. Kami semua panik. Saat akan dilarikan ke rumah sakit, gadis itu telah meninggal dunia. Isi tulisan di buku itu. Kuhela napas dalam-dalam. Sangat mengerikan ceritanya. Aku membuka lembaran berikutnya. Seperti mimpi, aku dengan terpaksa harus menjadi bagian dari peristiwa pembunuhan itu. Aku mengernyitkan dahi. Apa maksud dari tulisan itu? Di lembar berikutnya tertulis, majikanku panik dengan kematian anaknya yang gak dia sangka. Dia bilang gak mau masuk penjara. Lalu dia mengubur anaknya di dalam rumah, di ruang makan, dan seisi rumah ini ikut membantunya. Astagfirullahaladzim. Kuucapkan istighfar berkali-kali. Aku tak sanggup lagi membaca tulisan dalam buku itu. Peristiwa yang sungguh mengerikan. Ya Allah, ternyata ada mayat yang dikubur di rumah kontrakan yang kami tempati. Pantas saja, selama aku menempati rumah kontrakan ini, selalu mengalami hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Jadi, bagaimana Pak? Tanyaku setelah selesai membaca tulisan itu. Ku berikan buku itu pada Mas Bambang. Dia membacanya sekilas, lalu menaruhnya di atas meja. Tapi kan kita belum tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, Mah. Kita juga nggak tahu yang ditulis di buku ini cerita fiksi atau memang kejadian yang sebenarnya, ucap suamiku. Benar-benar membuat jengkel. Sudah jelas-jelas aku dan Mbak Sumi mengalami beberapa kali kejadian yang menyeramkan di rumah ini. Mas Bambang masih belum percaya dan bersikap tenang. Apa kita tanya Pak Yono saja, Pak? Barangkali dia tahu kejadian yang sebenarnya, kataku menyarankan, berharap Mas Bambang mau menyetujui saranku. Kalau Pak Yono tahu, pasti
dia sudah memberitahu kita, Mah. Jawabnya. Ya, mungkin memang sengaja nggak memberitahu, Pak, agar kita jadi mengontrak rumah ini, kataku. Lagi pula, kalau memang ada peristiwa seperti yang tertulis di buku ini, Pak Rudi dan Bu Hani pasti sudah bercerita pada kita, Mah, kata Mas Bambang. Itu kemarin Bik Murni juga bercerita, Pak, kataku. Iya, tapi kan nggak sampai bercerita kalau di rumah ini ada peristiwa pembunuhan, jawabnya. Aku terdiam, sebal juga berdebat dengan suamiku. Tak akan pernah menang, karena dia memang tidak percaya dengan hal yang di luar nalar manusia. Ya sudah, Mbak, besok pagi saya ngambil set prasmananya. Taruh saja buku itu di atas meja TV, kataku pada Mbak Sumi. Iya, Bu, baik, jawabnya. Mbak Sumi meletakkan buku yang dia temukan di atas meja televisi. Lalu, dia bermain di luar bersama Damar dan Wulan. Aku masuk ke dalam kamar untuk mandi. Karena belum sempat, tadi begitu pulang dari kantor, langsung meminta Mbak Sumi mengambil set prasmanan di kamar atas. Malah ada kejadian seperti ini. Mas Bambang meneruskan mencuci mobil. Setelah selesai mandi, aku keluar menghampiri Mbak Sumi dan anak-anak yang sedang bermain ayunan. Mbak, kemarin minta nomor HP-nya Bik Murni nggak? Tanyaku. Enggak, Bu, lupa saya. Apa sekarang saya ke rumahnya? Tanya Mbak Sumi. Besok pagi saja, Mbak, sudah mau maghrib, jawabku. Beberapa menit kemudian, azan terdengar berkumandang dari toa musola. Kami masuk ke dalam. Mas Bambang sudah selesai mencuci mobilnya. Barangkali sekarang dia sedang mandi. Mbak Sumi menggendong Wulan dan aku menggandeng Damar. Aku tak ingin dia bertemu lagi dengan temannya yang datang waktu itu. Damar tak ikut Mas Bambang ke musola karena kalau malam Jumat ada pengajian khusus untuk laki-laki. Biasanya setelah selesai sholat maghrib sampai menjelang Isya. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Mas Bambang sudah tidur dari tadi sepulangnya dari musola. Begitu juga dengan anak-anak, mereka tertidur dengan pulas di antara kami. Aku harus cari tahu tentang keberadaan cerita dalam tulisan di buku itu. Tapi siapa yang bisa memberitahuku? Gumamku. Sudah jam 11 malam, aku belum juga bisa memejamkan mata. Rasa penasaran membuatku ingin mengetahui ada peristiwa apa sebetulnya yang pernah terjadi di rumah ini. Apa aku tanya Pak Yono saja? Atau Bu Hani? Barangkali mereka mengetahui dan memberitahu. Gumamku lagi. Di hari Sabtu, aku berencana akan menanyakan tentang hal itu pada Pak Yono dan Bu Hani. Aku harus tahu, agar tidak lagi merasa penasaran dan menduga-duga. Ketika akan memejamkan mata, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Iya, aku harus tanya Ijah, ART Pak Abbas. Dia pasti tahu semuanya. Tapi, di mana dia sekarang? Bukankah kata Bik Murni waktu itu, setelah terjadi keributan di rumah ini Ijah tak kelihatan lagi? Tanyaku dalam hati. Rencanaku berubah lagi. Aku akan menanyakan pada Bik Murni saja. Barangkali dia tahu di mana Ijah tinggal. Besok Sabtu, aku akan ke rumah Bik Murni bersama Mbak Sumi. Sekalian minta nomor HP Bik Murni agar lebih mudah dihubungi jika aku memerlukan jasa pijatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Mataku sudah mulai mengantuk dan aku pun beranjak tidur. Aku terbangun ketika mendengar sayup-sayup suara tangisan dari arah ruangan makan. Aku melihat jam dinding, jam 2 malam. Aku pun bergidik, membayangkan makhluk berambut panjang itu sedang duduk di ruang makan, seperti yang kulihat selama ini. Meskipun sudah beberapa kali aku melihat makhluk itu, tapi tetap saja menyeramkan dan membuat takut. Aku menarik selimut dan memeluk Wulan. Tak kuhiraukan suara tangisan yang masih saja terdengar. Mbak, ke rumah Bik Murni hari Sabtu saja ya, bareng ibu, kataku pada Mbak Sumi sebelum berangkat ke kantor. Dia sedang menyuapi Damar dan Wulan di ayunan, seperti biasanya kalau pagi hari. Oh iya Bu, jawabnya. Aku kemudian naik ke mobil, setelah sebelumnya mencium pipi Damar dan Wulan. Mas Bambang sudah menunggu di sana. Mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah kontrakan kami menuju kantor. Pak, apa Papa nggak pernah lihat makhluk berambut panjang seperti yang aku dan Mbak Sumi lihat? Tanyaku penasaran. Mas Bambang tak menjawab. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Menyebalkan sekali, senyumnya seperti mengejek. Kenapa tersenyum sih, Pak? Aku tanya kok malah senyum. Kataku sambil memonyongkan bibir. Mah, makhluk itu akan mengganggu kalau kita merasa takut. Kalau kita berani, dia juga akan bosan sendiri, kata Mas Bambang sambil tertawa.
Gimana nggak takut, Pak? Mukanya saja serem, kataku sambil bergidik. Serem karena kamu merasa takut, Mah. Coba kalau berani, pasti dia akan terlihat lucu, kata Mas Bambang. Tertawanya makin menjadi sangat menyebalkan. Aku terdiam, tak mau lagi membicarakan tentang hal itu dengan Mas Bambang. Membuat hatiku dongkol saja. Kami tak lagi mengobrol sampai mobil kami kendarai memasuki halaman kantor Pemda, di mana kami bekerja sebagai ASN. Hari Sabtu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, aku mengajak Mbak Sumi ke rumah Bik Murni. Bertiga dengan Wulan, kami ke sana. Damar dengan Mas Bambang di rumah. Dia tak mau diajak. Kami jalan kaki, karena rumah Bik Murni tidak terlalu jauh jaraknya dengan rumah kontrakan kami. Bergantian, aku dan Mbak Sumi menggendong Wulan. Sekitar 6 menit, kami sampai di rumah Bik Murni. Rumah yang sangat sederhana, tapi terlihat sangat asri, karena ditumbuhi banyak tanaman bunga di sekelilingnya. Ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah Bik Murni, yang pintunya terbuka. Mungkin tamu yang membutuhkan jasa pijatnya, kumampu. Assalamualaikum. Aku dan Mbak Sumi mengucapkan salam bersamaan. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam. Tak lama Bik Murni keluar. Bu Lucy, tumben datang ke sini. Ayo masuk, ajak Bik Murni ramah. Kami masuk ke dalam. Di dalam ada seorang perempuan yang sedang duduk. Umurnya sekitar 30 tahun. Kami bersalaman. Silahkan duduk, Neng. Ada perlu apa datang ke sini? Tanya Bik Murni. Aku dan Mbak Sumi duduk di samping Bik Murni. Wulan di bangku. Begini, Bik. Ada yang ingin saya tanyakan. Apa Bik Murni tahu di mana rumah Mbak Ijah yang pernah tinggal di rumah kontrakan yang saya tempati sekarang? Tanyaku. Wah, kebetulan jodoh. Yang namanya Ijah ya ini. Dia baru saja keundangan di rumah temannya. Di ujung jalan terus mampir, kata Bik Murni sambil menunjuk perempuan yang ada bersama kami. Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Ijah di sini, kataku. Mbak Ijah tersenyum ke arahku. Mbak, ada yang ingin saya tanyakan, kataku. Tentang apa, Bu? Jawabnya. Apa Mbak Ijah pernah menulis cerita di buku? Tanyaku. Sengaja aku tak meneruskan pertanyaan karena khawatir Mbak Ijah merasa tidak nyaman dengan pertanyaanku. Kulihat dia agak terkejut, wajahnya berubah tegang. Duduknya terlihat gelisah. Bik Murni juga mungkin melihat hal itu. Dia menyarankan agar Mbak Ijah dibawa saja ke rumah kontrakan kami, supaya bisa lebih leluasa mengobrol. Jah, kamu ikut saja ke rumah Bu Lucy, biar bisa puas ngobrolnya, kata Bik Murni. Kulihat Mbak Ijah agak ragu, tapi kemudian dia mengangguk. Kami permisi dulu ya, Bik. Kami pun berpamitan kepada Bik Murni. Mbak Ijah mengendarai motornya mendahului kami. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa mengetahui cerita yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah kontrakan kami sebentar lagi, gumamku. Aku mempersilahkan Mbak Ijah masuk. Dia tampak ragu dan tertegun sesaat. Sengaja aku membawanya langsung ke ruang makan. Aku ingin mengetahui seperti apa reaksinya. Silahkan duduk, Mbak. Mbak Ijah mengangguk, lalu duduk di salah satu kursi makan. Matanya melihat ke arah lantai yang keramiknya berbeda sebelum duduk. Aku memperhatikan tingkahnya. Perasaanku semakin yakin kalau Mbak Ijah memang menyaksikan semua kejadian di rumah ini, seperti yang telah dia tulis di dalam buku yang ditemukan oleh Mbak Sumi. Mbak Sumi datang membawa 2 cangkir teh dan setoples kue kering. Silakan diminum, Mbak, kata Mbak Sumi. Iya, terima kasih, Mbak, jawab Mbak Ijah. Mbak, mana buku tulis yang Mbak temukan? Tolong dibawa ke sini, kataku pada Mbak Sumi. Iya, Bu, baik, jawabnya. Mbak Sumi kemudian mengambil buku yang dimaksud, lalu memberikannya kepadaku. Makasih, Mbak. Lalu Mbak Sumi kembali bermain dengan Damar dan Wulan di depan. Apa buku ini Mbak yang punya? Tanyaku pada Mbak Ijah sambil memperlihatkan buku yang tadi diambil oleh Mbak Sumi. Mbak Ijah menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. Iya, Bu, itu memang buku milik saya, jawabnya. Apa yang tertulis di dalam buku ini adalah benar terjadi, Mbak? Tanyaku lagi. Mbak Ijah tidak segera menjawab. Dia menundukkan kepalanya.
Tak sabar rasanya, aku ingin segera mendengar jawabannya. Lama ku tunggu, tapi Mbak Ijah tetap bungkam. Ayolah Mbak, bilang saja pada saya, apa sebenarnya yang Mbak ketahui tentang peristiwa di rumah ini? Dia masih tetap diam. Tahukah Mbak, saya dan Mbak Sumi sudah beberapa kali melihat perempuan berambut panjang sejak kami menempati rumah ini. Mbak Ijah memandangku dengan terkejut, seperti tak percaya. Benarkah? Tanya Mbak Ijah. Aku menganggukkan kepala. Iya Mbak, benar. Oleh karena itu, ketika Mbak Sumi menemukan buku ini, saya ingin sekali menemui Mbak Ijah, ingin menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini. Tapi saya takut, Bu. Kenapa? Takut sama siapa? Tanyaku. Saya takut ditangkap polisi, Bu. Saya takut masuk penjara, kata Mbak Ijah sambil menutupi wajahnya. Kenapa takut? Apa yang sudah Mbak lakukan? Mbak Ijah kembali diam. Ceritakan saja Mbak, biar saya mendengar dan bisa memberikan solusi gimana sebaiknya. Saya ikut menguburkan mayat Mbak kita di sini, Bu, jawab Mbak Ijah. Mbak Ijah berkata sambil menunjuk ke arah lantai keramik di mana terletak di kursi makan. Ketika kulihat perempuan berambut panjang itu duduk, aku menghela napas mendengar pengakuan Mbak Ijah. Tak begitu terkejut karena sudah membaca buku yang ditulis Mbak Ijah sebelumnya. Cerita lengkapnya seperti apa Mbak? Saya janji gak akan memberitahu siapapun soal ini sebelum mendapatkan solusi yang baik. Sebentar Mbak, saya panggil suami saya dulu ya, biar ikut mendengarkan cerita dari Mbak. Mbak Ijah mengangguk. Aku kemudian ke depan menghampiri Mas Bambang yang sedang membaca buku. Aku menceritakan apa yang baru saja aku dan Mbak Ijah obrolkan. Aku meminta Mas Bambang untuk ikut mendengarkan cerita Mbak Ijah tentang apa yang telah terjadi di rumah ini. Mas Bambang bangkit dari duduk dan kami menemui Mbak Ijah di ruang makan untuk mendengarkan ceritanya. Beralih ke sudut pandang Mbak Ijah. Aku bekerja sebagai ART di rumah Pak Abbas, majikanku, sudah hampir 5 tahun. Pak Abbas tinggal bersama istri dan 2 orang anak yang semuanya perempuan, beserta ibunya yang sudah lanjut usia. Pak Abbas adalah pengusaha emas. Dia mempunyai toko emas yang besar di luar kota dengan beberapa karyawan. Setiap hari, Pak Abbas dan istrinya berangkat bekerja. Dari selepas subuh hingga menjelang maghrib, mereka baru sampai di rumah. Semua urusan rumah, Bu Asih, istri Pak Abbas, menyerahkannya kepadaku. Dari membersihkan rumah, menyiram tanaman, memasak, mencuci, dan menyetrika pakaian, aku yang mengerjakan. Gaji yang kuterima setiap bulan lumayan besar, lebih banyak dari gaji ART yang ada di lingkungan rumah Pak Abbas, dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pak Abbas dan Bu Asih orang yang baik, namun karena kesibukan mereka berjualan emas di luar kota, membuat mereka jarang keluar rumah dan berkumpul dengan tetangga. Para tetangga di sekitar rumah tak banyak yang tahu kapan Pak Abbas berangkat bekerja dan pulang lagi ke rumah. Setiap hari, aku akan melaporkan apa saja yang terjadi di rumah pada Bu Asih. Hal sekecil apapun, jika sekiranya Bu Asih harus mengetahuinya, pasti akan kuberitahu. Bu Asih sudah sangat mempercayaiku, sehingga aku kerasan bekerja di rumah keluarga Pak Abbas. Setiap hari, aku hanya tinggal berdua dengan nenek, ibunya Pak Abbas, setelah Pak Abbas dan Bu Asih berangkat bekerja. Nenek adalah tipe orang tua yang pendiam, tak banyak bicara, seperti kebanyakan nenek-nenek pada umumnya. Setelah semua pekerjaan rumah aku selesaikan, nenek akan memintaku untuk menemaninya duduk di teras depan, hanya sekedar berjemur atau minum air teh hangat. Jika ada tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah, baru nenek meminta untuk singgah dan mengobrol. Yang sering mengobrol dengan nenek adalah Bik Murni, perempuan setengah baya yang berprofesi sebagai tukang urut. Bik Murni juga beberapa kali diminta Bu Asih untuk mengurutnya. Jadi wajar jika Bik Murni mengenal nenek dengan baik. Setiap pagi, Bik Murni lewat depan rumah sepulangnya dari kebun. Rumah Bik Murni letaknya tidak jauh dari rumah Pak Abbas. 2 orang anak Pak Abbas, Citra dan Gita, kuliah di Jakarta. Mereka kos di sana. Hanya setiap minggu mereka pulang atau jika hari libur. Sama seperti kedua orang tuanya, mereka juga jarang keluar rumah. Tak pernah kulihat mereka mengobrol dengan tetangga atau sekedar bertegur sapa. Suatu hari, Mbak Gita tak kulihat keluar dari kamarnya, padahal Mbak Citra sudah berangkat. Biasanya mereka berangkat bersama,
Karena merasa khawatir, aku mengetuk pintu kamar Mbak Gita, ingin mengetahui apakah dia baik-baik saja. Mbak Gita, aku memanggil sambil mengetuk pintu. Di sana tidak ada jawaban. Berulang kali ku coba, tapi tidak ada juga jawaban. Barangkali masih tidur, gumamku. Lalu, aku meneruskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Hingga jam 10 siang, dan aku telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Mbak Gita belum juga keluar dari kamarnya. Sarapan yang kubuat belum dimakan, masih utuh di atas meja makan. Nek, apa Mbak Gita sakit ya? Kok belum keluar dari kamar untuk sarapan? Nenek memandangku. Kami sedang duduk di teras depan seperti biasa. Coba, kamu lihat kamarnya. Sudah, Nek. Saya sudah ketuk-ketuk pintu kamar dan manggil-manggilnya, tapi tidak ada jawaban. Kamarnya juga dikunci. Ucapku kepada nenek. Nanti saja, waktu zuhur kamu coba lagi, kata nenek. Iya, Nek. Nanti saya coba lagi. Beberapa saat menjelang waktu zuhur, aku dan nenek masuk ke dalam rumah. Ternyata di sana